Halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Mas sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Film peperangan atau juga film misi penembakan seringkali diacap sebagai film yang menguji atau juga membangkitkan ketegangan. Dan berbeda dengan film yang hanya dapat meningkatkan kenikmatan dan ketegangan kepada si Johnny, karena hampir semua scene di dalamnya mengandung keadrenalinan yang tiada henti, yang bahkan seringkali membuat penontonnya menahan nafas hanya untuk melihat berbagai aksi di dalamnya. Dan maka dari itu, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup sedap tentang penembakan yang berjudul Sniper, dirilis tahun 1993, dibintangi oleh Tom Berenger yang juga biasanya main film nger-nger atau ngeri-ngeri. Boleh. Oke lah, udah usah berpidato lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Bertempat di hutan Panama, film diawali dengan memperlihatkan dua orang tentara anggota Korps Marinir yang tengah mengendap-endap dan berkamuflase di antara suket, yaitu Thomas Beckett dan asisten pengintainya yaitu Papitz. Mereka berdua tengah dalam misi untuk menumpas seorang pemimpin pemberontak yang bernama Karebra. Karena sejatinya si Thomas yang merupakan sniper berpengalaman, ia pun lantas mencari celah untuk menghabisinya di antara warga sipil. Karebra pun lantas jatuh tak berdaya dengan hanya satu peluru, sehingga menyebabkan pasukan pemberontak pun lantas menembak secara membabi buta. Namun dikarenakan lokasinya di tengah hutan dan Beckett berada di tengah suket yang jaraknya bukan main dari markas pemberontak, mereka pun dapat secara easy dapat lolos untuk kabur, dan rencananya akan bermalam sampai helikopter jemputan mereka tiba. Namun tak disangka, di luar dari rencana si Beckett, secara tiba-tiba helikopter jemputan mereka pun datang lebih awal, sehingga menyebabkan mereka pun lantas bergegas untuk naik, dimulai dari si Beckett yang terlebih dahulu berjalan dan Papitz lantas melindunginya. Namun tak disangka pula, ternyata telah terdapat sniper misterius yang mengintai mereka, yang menembak si Papitz sampai 2 kali. Dan oleh sebab itu, Beckett pun lantas menyusulnya. Namun naas, Papitz pun harus tewas di tempat, dan Beckett lantas mengomeli anggota yang lain karena terlalu awal datang, padahal ia telah meminta untuk diekstrak di malam hari. For a night extraction! I ought to leave you out there, you son of a bitch! Setelah itu, adegan pun berpindah ke markas keamanan Amerika, ke seorang pria yang bernama Miller yang tengah dihampiri oleh para atasannya, yang mengatakan bahwa intelijen mereka telah mendapatkan kabar bahwa dalam waktu seminggu ini akan terjadi sebuah coup atau kudeta yang dilakukan oleh seorang mantan jenderal pemberontak, yakni Alvarez. Tak hanya itu, Alvarez pun juga berniat untuk berkonvoi bersama seorang bandar narkoboy, yakni Ochoa. Dan oleh sebab itu, mereka pun berniat untuk mengirim si Miller dalam misi tersebut. Tak sendiri, Miller pun juga akan bersama dengan seorang sniper dari Korps Marinir, yaitu Thomas Beckett. Tak hanya itu, mereka pun juga mengingatkan bahwa jika dalam pelaksanaan misi Thomas berbuat hal yang di luar SOP, Miller harus segera mengeksekusinya. If at any point Beckett becomes a liability or he endangers the mission's covert status, take him out. Dan di keesokan harinya, mereka pun lantas berangkat ke markas si Beckett dengan menggunakan helikopter. Tapi tiba-tiba mereka pun ditembak oleh seorang pria gerilyawan dari hutan, yang lantas membuat helikopter mereka oleng tak karu-karuan. Ditambah dengan salah satu rekannya yang sekarat. Dan oleh sebab itu, Miller pun lantas bergegas untuk mengeluarkan snipernya dan mengeker orang tersebut. Namun tak disangka, ia pun tak kunjung menembak dan hanya kejejer karena ragu. Hingga sampai di saat orang tersebut telah tewas karena tembakan anggota yang lain yang juga ikut tewas, Miller pun yang sedari tadi tak ngapa-ngapain lantas mengatakan bahwa ia yang menembaknya. Samsul. With a sniper rifle! Yeah. Singkat cerita, Miller pun sampai di markas si Beckett, tepatnya di bar, dan akan menyeruput es temulawak. Namun tak lama, ia pun lantas diberitahu oleh anggota yang lain untuk berhati-hati kepada si Beckett, karena selama ini siapapun yang menjalankan misi dengan si Beckett, satu pun tak ada yang selamat. Dan hal tersebut dibuktikan dengan si Beckett yang bahkan banyak memiliki dogtag dari mantan rekannya. Dan di saat Miller berniat untuk bermain golf, ia pun lantas dihampiri oleh si Beckett yang lantas mengajaknya untuk bersiap-siap dan juga memberikan setelan si Papitz kepadanya. This is Corporal Papich's ghillie suit.
Mereka pun lantas bergegas berangkat untuk menjalankan misi, yang dimana di dalam pelaksanaannya sendiri, Miller sempat dibuat bingung oleh si Beckett, dikarenakan misi penyusupan yang biasanya menggunakan helikopter sebagai kendaraan justru kini malah naik kereta. Tak hanya itu, dan di saat sampai, ia bahkan tak dapat menguasai medan hutan, yang justru membuat dirinya sempat nyungsep ke sungai. Hingga sampai di setengah perjalanan, Miller pun lantas protes kepada si Beckett, dikarenakan rute yang dipeta yang seharusnya dilewati justru malah diubah oleh si Beckett, yang lantas memilih rute yang berbeda dan justru mutar-mutar ke arah yang sebaliknya. Namun Beckett pun lantas beralasan bahwa ia telah hafal tempat tersebut, dan mereka lantas melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah bangunan yang merupakan sisa hotel di masa lalu. Miller pun ditodong oleh seorang pria Indian yang telah mengikutinya, yang ternyata merupakan informan dari si Beckett dan meminta kacamata si Miller. Rebel patrols as Indians can help us avoid blasts. May go blind. Dengan dibantu oleh para pria Indian, mereka pun lantas diantar untuk menyusuri hutan Panama untuk melewati patroli pemberontak. Sekaligus mereka juga berniat untuk menghabisi pria pemberontak para Indian yang bernama El Cirujano, yang sempat ditentang oleh si Miller karena bukan bagian dari misi mereka. Namun Becker pun lantas mengatakan bahwa El Cirujano pasti memiliki kaitan dengan pria yang bernama Alvarez. Where does this information come from? Contact Father Ruiz. He's a priest in the village of Sangre. Mereka pun akhirnya tiba di dekat sebuah air terjun dan mulai mengintai situasi dan melihat arah angin bersama dengan para Indian. Dan di saat El Cirujano telah tiba, Beckett pun lantas menyuruh si Miller untuk menembaknya. Namun Miller pun justru kaku dan ragu dan sempat ditenangkan oleh si Beckett. Akan tetapi kenyataannya justru berbalik. Miller pun terlihat meleset dan Beckett berhasil menghabisi letnatnya. Namun naas, anggota para pria Indian pun lantas tewas di sana, sehingga menyebabkan mereka pun memutuskan untuk tak lagi membantu mereka berdua. Blame us for this? No. They sure as hell ain't gonna help us. Namun tak disangka, di saat mereka beristirahat dan bersembunyi dari kejaran para pemberontak yang lain, ternyata terdapat seorang sniper misterius di awal film tadi yang telah menghabisi para Indian dan kini tengah mengincar si Beckett. Dan Beckett lantas mengatakan bahwa sniper tersebut merupakan orang yang ia latih sebelumnya, yang kini menjadi sniper bayaran pemberontak. Dan oleh sebab itu, mereka pun lantas memutuskan untuk bermalam di rawa yang penuh keong racun yang ditakutkan akan menggigit si Johnny. Liver leeches, malaria. Phil, don't take a piss. Swim right up through your dick. Night. Dan di keesokan harinya, mereka berdua pun mulai melanjutkan perjalanan. Dan sampai ke puncak bukit, Beckett pun lantas melihat sniper misterius tersebut yang berjalan memutari mereka untuk mengelabui mereka. Sehingga karena tak ingin kecolongan terlebih dahulu, Beckett pun mulai memikirkan cara untuk dapat kabur. Dan akhirnya sampai di sebuah desa kecil yang kosong di dalam sebuah gubuk yang ternyata terdapat pendeta dari suku Indian yang telah tewas tertembak. Dan Beckett lantas menganggap bahwa ini merupakan ulah dari si Alvarez, dan ia berniat untuk ke tempatnya yang sempat ditahan oleh si Miller karena tak ingin terlibat dalam rencananya. Namun karena tak ada pilihan lain dan jemputan belum datang, Miller pun terpaksa untuk ikut. Hingga sampai di malam harinya, saat tepatnya tengah malam, Beckett pun lantas menyuruh si Miller untuk tidur duluan, yang ternyata juga diketahui pula oleh si sniper, yang lantas mendapati si Miller yang ngorok. Tapi tiba-tiba ia pun melihat dan mendengar suara dari belakangnya. Dan ya, Beckett pun menembak matanya tepat masuk dari teropong snipernya. Dan Miller lantas kesal kepada si Beckett karena ia sengaja untuk menjadikannya umpan. Bitch, use me as bait. Singkat cerita, setelah fajar telah tiba, Beckett dan Miller akhirnya sampai di lokasi rumah Alvarez. Dan Beckett lantas menyuruh si Miller untuk sniper si Ochoa dari dalam gudang, sementara ia akan menunggu di sana. Namun tak disangka, dan di saat hari mulai terik, secara tiba-tiba muncul si El Cirujano yang ternyata belum mati. Dan Miller telah berbohong kepadanya, sehingga mereka pun memutuskan untuk menunggu di esok hari. Namun saat malam telah tiba, muncul pasukan patroli bersama anjingnya yang dapat mengendus si Becker. Dan karena tak ada pilihan lain, Beckett pun memilih untuk bersembunyi di antara puku kuda.
Di keesokan harinya, Beckett pun terus mengendap-endap untuk melihat situasi. Namun tak lama, ia pun lantas melihat kedatangan si Alvarez dan seseorang yang tengah menghampiri si Miller. Sehingga tanpa pikir panjang, Beckett pun menghampiri orang tersebut dan lantas terjadi gelut bersamaan dengan si Miller yang mulai menembak. Dan ya, tas tertembak tersungkur tak berdaya dan para pemberontak lantas menembak secara membabi buta, tak terkecuali si El Cirujano yang melihat si Beckett yang mulai menembakinya. Karena tak ingin tertangkap dan belum sampai di durasi akhir filmnya, Beckett pun kabur menghindari tembakan sampai ke sebuah hamparan rumput yang bergoyang. Dan Beckett lantas melempar granatnya untuk kabur. Miller yang dapat lolos lantas bertemu dengan si Beckett yang memintanya untuk menumpas dua orang lagi. Namun Miller justru menolak sehingga menyebabkan lantas terjadi duel di antara mereka, ditambah dengan para pemberontak yang mulai menyusul. Dan di saat Miller mengeker si Beckett, tak disangka telah terdapat seorang pemberontak di belakangnya. Beruntung ia sempat tertolong oleh si Beckett. Namun tak hanya itu, saat Miller sampai di sebuah sisa-sisa bangunan dan sisa amunisinya yang telah habis, Miller menyerah kepada si Beckett. Tapi tiba-tiba datang pemberontak yang lain dan Beckett menyuruh si Miller untuk kabur sehingga menyebabkan ia pun tertangkap oleh para pemberontak. Dan Beckett juga sempat membuang sisa pelurunya. Dan di malam harinya, setelah Beckett tertangkap, Beckett pun bertemu dengan El Cirujano yang lantas menyiksa si Beckett. Seperti halnya si El Cirujano yang memelintir jarinya. Biji gue! Namun tak disangka, Buck baru saja mendapati hidayah tentang arti sebuah tim. Miller kembali ke tempat tersebut dan mulai menghabisi mereka. Hingga sampai di saat-saat terakhir, Miller pun dengan berbekal peluru si Beckett lantas menembak si El. Mereka pun dengan tertati-tati untuk kabur dan berniat untuk pergi ke helikopter jemputan mereka. Dimulai dari si Beckett yang pergi duluan, sementara Miller akan melindunginya. Namun tak lama, Beckett pun melihat seorang yang mengikuti si Miller dan dengan tangan kirinya ia pun menumpas orang tersebut dan mereka lantas pergi dari sana. So is Montana. Dan ya, film pun selesai. Mantap, ikut-ikutan tegang walaupun tak setegang nonton film aslinya. Sehingga saya menyarankan untuk Anda semua untuk menonton film aslinya. Bagi link woi. Dan untuk pesannya yaitu jadilah orang yang diam tapi mematikan, bukan yang bersembunyi hanya untuk yang diam-diam menyukai. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main kit tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten mamang.